tes. Tes. Ya, shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Hari ini kita akan beribadah kembali, memuji Tuhan dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Silakan bangkit berdiri. Kita memberi selamat tahun baru kepada yang sedang menyaksikan. Selamat tahun baru. Silakan dulu. Kita menyembah Tuhan dari kidung pujian Lord, I give you my heart, atau dalam bahasa Indonesia, ku berikan hatiku dan jiwaku.
kasih dalam Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias dan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu. Damai sejahtera Allah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecap. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Masih semangat, amin. Kembali kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan dari kidung pujian, kami berdoa. Apapun buat yang tersayang, kasih selalu sabar.
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Kami kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau Tuhan untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Kami datang menghadap tahta suci-Mu dengan rendah hati. Kami masuki tahta kasih karunia-Mu yang kudus. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama berkata, amin. Silakan untuk kembali. Ya, firman Tuhan di tahun yang baru ini terambil dari dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Jika sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian, dimulai dari aku, Opung, dan seterusnya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh kembali butimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah,
kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab seperti pada satu tubuh kita mempunyai sama banyak anggota, tetapi tidak semua anggota tubuh mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian itu kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, maka kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar sama-sama. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan hati yang ikhlas, siap melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Apa inti dari kekristenan? Apa inti dari kekristenan? Kekristenan bukan masalah kelahiran, bukan masalah perpindahan agama, dan bukan juga masalah identitas, tetapi berdasarkan kepercayaan kita kepada Allah. Dan hari ini kita berbicara tentang kesediaan untuk menyerahkan hidup kepada Allah. Kesediaan untuk menyerahkan, mempersembahkan hidup kepada Allah, mempersembahkan tubuh kepada Allah. Kekristenan adalah masalah kepercayaan kepada Allah, bukan karena atau nah, di ayat 1 itu dimulai dengan kata karena. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah bla 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 bla. Nah, dan seterusnya itu adalah, kalau kita melihat karena, dan, tapi, atau, itu adalah kata sambung. Kata sambung atau konektor. Makanya ayat 1 itu, karena itu saudara-saudara bla 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 bla. Kalau pendeta khotbah, gak mungkin setelah doa gini, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setelah baca Alkitab, ya karena itu saudara-saudara, gak mungkin. Pasti ada alasan yang jelas kenapa karena itu muncul. Nah, kita membaca di Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dilanjutkan, karena itu saudara-saudara,
demi kemurahan Allah bla 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 bla. Nggak mungkin ada kata karena because it, kalau tidak ada alasan yang jelas kenapa kata sambung itu muncul. Next. Ayat 1 itu adalah dipisahkan untuk Allah, dipisahkan dari dunia. Ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah janganlah kamu menjadi serupa, dipisahkan dari dunia dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di ayat 2 kita muncul kata budimu, pembaruan budimu. Kalau kita pikir, kita ini terlalu banyak mendengar kata budi. Pada saat kita belajar bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia kita menjelaskan, ini Bapak budi, ini Ibu budi, ini kakak budi, ini adik budi, ini paman budi. Kita terlalu banyak membahas tentang budi. Nah, budi ini kalau dalam bahasa aslinya bukan budi, tetapi ada penambahan akal budi. Kalau hanya pembaruan budi, kita bingung. Budi itu apa maksudnya? Kalau dalam bahasa aslinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal plus budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di ayat 2 terdapat kata Yunani, yaitu kai. Bukan kai, ya kai itu kalau dalam bahasa Banjar itu kakek, itu opung. Kai itu adalah kata sambung. Kai itu bisa berarti dan, bisa juga berarti yaitu. Nah, di dalam bahasa Inggris itu, kalau di GNT aku nggak nemu, tapi kalau di KJV, King James Version, versinya Raja James itu berkata gini, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewal of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kata kai itu muncul di mana? Di bagian pertama, dan janganlah kamu mengikuti dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan pikiranmu, sehingga kamu dapat mengetahui manakah yang baik dan yang sempurna kehendak Allah. Kata kai muncul di bagian pertama, yaitu dan. Kalau kata Yunani itu unik, bahasa Indonesia LAI itu bisa berbeda dengan kata Yunani. Bukan hanya kata Yunani saja yang berbeda dengan LAI, tetapi LAI juga bisa berbeda dengan bahasa Indonesia yang lain. Contoh Yohanes 15 ayat 2. Ranting yang berbuah dipotongnya dan ranting yang tidak berbuah dipotongnya, sehingga ia menghasilkan lebih banyak buah. Kalau dalam bahasa IMB, Indonesia Modern Bible, menerjemahkan gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dibersihkannya. Beda. Kalau LAI menerjemahkannya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap
meranting padaku, yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Oke, terdapat kata sambung kai di dalam KJV yaitu atau dalam bahasa Indonesia dan. Next. Di dalam kehidupan terkadang teka-teki kehidupan yang sulit dimengerti dan dipahami. Seperti teka-teki ini, kai dalam bahasa Yunani itu artinya adalah kata sambung, konektor. Dan kata Yunani juga sering menjadi teka-teki. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa membaca Alkitab LAI dan sulit memahami apa maksud kata Yunani itu, betul kan? Kata Yunani ini aku temukan pada saat mendengar khotbah dari seorang pendeta, inisialnya ETH, bukan yang terhormat, tapi Yakub Andoko. Dia berkata ada kata sambung yaitu kai, yaitu dan, kata sambungnya itu, nah itu yang punya ngerti ya kan, yaitu dan. Next, 3 hal penting dalam kekristenan. Yang pertama, persembahan bukan hanya materi atau uang, tetapi juga Roma 12 ayat 1 aku baca ulang. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kepada Allah. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah offering. Persembahan itu dalam bahasa Inggris adalah offering, bukan over yang berlebihan kayak overdosis, bukan ya, tetapi offering itu adalah persembahan. Makanya banyak bahasa Indonesia yang agak aneh kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Contohnya apa? Butterfly. Dalam bahasa Indonesia artinya mentega terbang, padahal artinya adalah kupu-kupu. Dragonfly, kalau dalam bahasa Indonesia artinya naga terbang. Tetapi anehnya kalau diterjemahkan di Google artinya lalat atau capung. Nah, banyak gitu bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agak aneh. Paulus mengingatkan apa? Persembahan berupa uang atau materi penting, tapi bukan itu yang paling penting. Paling penting adalah kehidupan kita. Amin. Next, tokoh yang berani ambil resiko mengikut kehendak Allah. Yang pertama Abraham atau Abraham. Percaya memiliki anak di masa tua meskipun mustahil bagi dunia, tidak bagi Allah. Kalau kita melihat Abraham ini atau Abraham sebelum diganti namanya, diberikan janji kepada dia oleh Allah kepada dia pada saat ia gitu kan, Allah berbicara dengan dia bilang, Allah bilang, lihatlah bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di pantai. Keturunanmu akan sama banyaknya dengan pasir di pantai dan bintang di langit. Yang kedua adalah Musa, berani ambil resiko menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Kita melihat Musa ini bukan orang yang pandai berbicara. Kalau kita melihat di Alkitab, Musa ini berkata kepada Tuhan, udahlah Tuhan, jangan pilih saya ini nggak pintar ngomong, gitu ya kan. Berani ambil resiko menghadap Firaun, walaupun dia ngomongnya gak terbata-bata, dia ngomongnya
termasuk yang disebut nabi-nabi Baal. Dia berani ambil resiko meskipun sempat dia frustasi sehingga dia pergi ke goa. Pada saat itu juga Tuhan datang dan menyuruh dia pergi dari goa. Goa itu berbicara apa? Zona nyaman, dan berpindah kepada zona. Seperti khotbahnya Pak Silaban seminggu yang lalu berkata, jalan lain itu adalah zona aman, zona nyaman ke zona ini. Amin. Yang keempat adalah percaya sama dengan Abraham, yang perlu dijelaskan. Maria percaya memiliki anak di saat ia masih perawat. Sudah jelas? Paulus memiliki tekad untuk berbalik kepada kebenaran. Kita tahu lah Paulus ini bukan orang yang baik dulunya. Dia adalah orang yang membinasakan, membunuh umat-umat Tuhan. Dan pada saat ia kembali ke jalan yang benar, ia dibuat buta oleh Ananias. Ananias itu bahasanya adalah kasih karunia. Arti Ananias adalah kasih karunia. Dia dibikin buta. Pada saat Ananias melihat Ananias, matanya pulih, bisa melihat. Ketika ia memandang kasih karunia, yang buta dalam kehidupannya, bisnis yang tidak baik-baik saja, ketika memandang salib dan kasih karunia, kemudian ketika Daud anaknya mati, ia menyembah Tuhan, pemulihan terjadi. Ketika Ayub gak lagi mendengar kata orang, tetapi matanya sendiri memandang Tuhan, kemuliaan terjadi. Siapa lagi? Naomi, ketika ia pergi ke Bethlehem, rumah roti. Bethlehem berbicara apa? Kembali ke gereja, kembali beribadah, pemulihan terjadi. Next, memberanikan diri menghadap tahta kasih karunia Allah. Ibrani 4 ayat 16 sama-sama. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada hampiri tahta kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Berani itu bukan secara kekuatan, tetapi dalam bahasa Inggris berani di sini adalah kerendahan hati. Kalau humility, kalau dalam bahasa Inggris, menghadap tahta. Seperti lagu tadi, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kau. Ketika kita menghampiri tahta kasih karunia, pemulihan terjadi. Next, 3, menanggalkan ambisi dunia. Aku mau tutup dengan satu kata-kata quotes oleh Terelie yang berkata, jika dipetik oleh orang yang penuh ambisi, bunga matahari itu memberikan kekuasaan senjata. Jika
kekuasaan, dia mendapatkan senjata. Tetapi ketika dipetik oleh orang yang penuh pengetahuan, teknologi, dan ilmu baru, kita dulu berdoa, kita berdoa. Nas, kami mengingatkan pada hari ini ya Tuhan, bahwa persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah bukan berdasarkan materi, bukan hanya berdasarkan uang, bukan hanya berdasarkan what we have, tetapi berdasarkan kehidupan kami pribadi. Kami berdoa pada saat ini bagi keamanan bangsa kami. Kami memasuki tahun 2023, di mana 2023 akan terjadi resesi secara global. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, badai resesi kami hadapi bersama. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, atau mungkin kami yang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami sudah sembuh. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah, banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Tepat pada waktunya Tuhan memulihkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita. Tuhan mengingatkan kami, menangis dengan orang yang menangis, dan bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Kami berdoa Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Tepat pada waktunya Tuhan juga memberi pemulihan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ada saatnya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yang beginilah kata nas Alkitab. Yang beginilah kata nas Alkitab. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10, Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita berdoa. Kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Apa yang kami boleh berikan kepadamu, apa yang kami sudah terima kepada Tuhan, kami berikan kepadamu. Seperti Nas tadi mengingatkan kami, karena itu demi kemurahan Allah, Paulus menasihatkan kami supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan, itu adalah ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dan bersyukur. Amin. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi dari Ulang Kidung Jemaat PKJ nomor 264, bait yang pertama sampai yang kedua. Pada bait yang kedua dimohon kita berdiri. Apalah
masukilah tahun yang baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Bye.